Rabu 15 Februari 2023 di Perpus 49 kita akan mencoba challenge salah satu siswa untuk membuat sebuah resume tentang buku dengan judul langkah-langkah membuat skenario. Nanti teman satunya lagi akan membuat komparasi apakah skenario dalam membuat sebuah film itu dibutuhkan atau tidak. Seperti apa jalan cerita hari ini kita akan saksikan dalam tayangan video berikut. Di Perpus 49 saat ini kita sudah ada bintang tamu kita untuk podcast hari ini. Halo, nama saya Mardi dari kelas 10 di Cafe 2. Kita akan mencoba membedah buku langkah-langkah membuat skenario untuk film sekolah. Nggak begitu tebal, tipis. Skenario dalam pembuatan film itu penting apa nggak? Menurut saya itu sangat penting ya, karena itu kita bisa tahu alur ceritanya film, terus langkah-langkahnya sama scene per scene-nya. Karena kerangkanya di sana. Iya. Oke. Kedua, seandainya tiap kita yang mau membuat film dibebani untuk mempunyai skenario sebelum membuat filmnya, itu kira-kira produksinya terbatas atau akan banyak? Mungkin karena terbatas mungkin ya. Jika satu momen kita bersepakat untuk menaati aturan, pasti hasilnya sedikit. Dan faktanya yang jadi masalah adalah di dunia industri film yang sifatnya tidak baku ya, ini kan konteksnya adalah film sekolah. Tidak banyak yang memakai ini untuk dijadikan patokan murni untuk pembuatan sebuah film. Bahkan di lomba film pendek sekolah pun kita jarang dapetin itu dipakai. Menurut Mardi gimana? Oke, menurut saya tetap sih harus wajib pakai skenario ya, karena kalau nggak pakai skenario rasanya kayak aneh gitu. Kita mau nentuin temanya apa, terus juga yang kita ambil tuh gambarnya apa, kita nggak tahu apa. Jadi kayak wajib sih pakai skenario. Wajib. Ya, nah biar tahu kita ngerekam apa dan hasilnya apa gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung Mardi punya pandangan kubu memihak yang harus memakai skenario. Iya. Tadi ya, biar terarah, punya konsep dan tahu mau kemana film ini dibawa ceritanya. Baik, coba sekarang Mardi baca dulu kira-kira dalam buku ini apa yang bisa Mardi tuangkan untuk proses resensi buku kali ini. Setelah saya membaca buku ini yang dikarang oleh Ramida Robiah tentang langkah-langkah membuat skenario untuk film sekolah yang diterbitkan oleh Valis Fortuna. Oke, kesimpulannya sih menurut saya ini buku sangat penting ya. Karena dalam pembuatan film sekolah, mau film pendek atau film apapun, kita wajib menggunakan skenario. Karena dengan skenario kita bisa nentuin yang mana penokohan, terus juga latar, terus juga risetnya soal gambar-gambar yang kita pengen ambil. Karena gambar yang kita ambil itu harus sinkron dengan tema yang kita buat. Dan tema itu harus ada di dalam skenario. Terus juga dalam tokoh harus mendalami pendalaman karakter. Dan juga wajib juga dengan dialognya, sama aksi dan mendalami penokohan cerita. Untuk pembuatan film, kamera DSLR memang sangat bagus digunakan dari segi fokusnya. Ya, dari pembuatan film juga sangat dibutuhkan kamera yang mumpuni. Karena kamera ini memiliki banyak fungsi. Terutama kamera DSLR yang memiliki sensor besar. Terus juga alat pendukung lainnya seperti lighting dibutuhkan di tempat yang minim cahaya. Filter dibutuhkan di beberapa scene. Lensa juga dibutuhkan seperti lensa wide dan juga lensa zoom. Stabilizer dibutuhkan di scene yang dimana kita harus berlari. Kesimpulan untuk resensi buku kali ini? Langkah-langkah untuk membuat skenario itu tuh sebenarnya sangat penting lah ya. Untuk membuat salah satu film supaya teratur, lancar, dan tanpa ada kendala gitu. Ya, pendapat saya juga sama karena membuat film itu wajib banget menggunakan skenario. Kalau tidak menggunakan skenario, film bakal berantakan dan tidak ada alur cerita yang jelas dan juga penggambaran yang tidak jelas. Ya, sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi.